Perkenalkan, nama saya Kevin Dedy Nebaho. Saya dari kelas Offering AA, Prodi Pendidikan Tata Niaga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester pengantar manajemen. Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Perlu diingat, di samping pengetahuan tentang peran-peran manajerial, fungsi perencanaan dan pengorganisasian sangat membantu dalam menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama dilakukan adalah mencari orang yang memiliki kompetensi berbeda pada satu tim yang dibilang sempurna bila tim saling melengkapi. Maksudnya di sini setiap anggota memiliki keahlian di bidang yang berbeda satu sama lain dan memiliki kegunaan bagi suatu proyek yang akan dikerjakan tersebut. Sehingga ketika tim yang beragam tersebut, kita sebagai manajer harus mengembangkan fungsi organisasi yang dimana sebagai dinamika dari berbagian kerja, maka organisasi yang dilaksanakan dari adanya kegiatan berbagi orang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, bekerja sama untuk mencapai atau mewujudkan tujuan yang tertentu yang telah disepakati bersama. Pembagian pekerjaan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mampu merangsang kerelaan bekerja sama. Sebagai manajemen, kita berfungsi untuk menyusun rencana strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Planning merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan dengan tujuan manajemen tidak akan tercapai. Kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok orang lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dari kumpulan orang yang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, yang pertama, rumuskanlah satu lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Yang kedua, apa itu ketidakpastian lingkungan, bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut. Globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Yang pertama, rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Yang pertama adalah kooperasi. Lingkungan internal kooperasi yang pertama adalah perkembangan modal, keterampilan manajerial, kinerja pengurus, kredit macet, jaringan pasar, pemilikan dan pemanfaatan perangkat teknologi produksi dan informasi, partisipasi anggota. Yang kedua, lingkungan eksternal kooperasi. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah, yang kedua pesaing, yang ketiga tingkat harga, yang keempat suku bunga, yang kelima motivasi masyarakat berkooperasi, yang keenam pengawasan dari badan pengawasan kooperasi, sistem prasarana pelayanan pendidikan dan penyuluhan. Yang kedua, apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Ketidakpastian lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketidakpastian lingkungan dapat didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang terpengaruh terhadap perilaku, pembuatan keputusan dalam organisasi. Meminimalkan ketidakpastian tersebut adalah yang pertama adalah mengidentifikasi risiko dalam proyek di awal, yang kedua adalah berkomunikasi tentang risiko, yang ketiga pertimbangan peluang serta ancaman dengan baik saat menilai risiko, yang keempat prioritaskan risiko, yang kelima benar-benar memahami alasan dan dampak dari risiko, yang keenam kembangkan tanggapan terhadap risiko. Globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Di sini globalisasi
mengharuskan para manajer untuk bertindak bersifat global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Karena dengan terlibat persaingan global bisnis, maka pelaku bisnis akan terdorong untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang ditawarkan hingga kualitas pelayanan terhadap konsumen, sehingga jika hal tersebut diterapkan, otomatis pelayanan konsumen akan didapatkan dan tentunya akan membuat para pesaing mengalami kesulitan. Soal 3. Jika sumber daya manusia merupakan masalah penting yang harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya pada Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Salah satu upaya untuk memperoleh SDM yang berkualitas adalah dengan melakukan perencanaan SDM untuk menciptakan proses prediksi demand dari tenaga pendidik dan kependidikan yang muncul dari perencanaan strategik dan operasional secara kuantitatif dibandingkan dengan prediksi ketersediaan yang berasal dari program-program SDM. Oleh karena itu, perencanaan SDM pendidikan perlu dilakukan dengan strategi tertentu agar tujuan utama dalam memfasilitasi keefektifan lembaga dapat tercapai. Strategi lembaga di masa yang akan datang juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan, sehingga menuntut pimpinan untuk mengembangkan program-program yang mampu menerjemahkan current issues dan mendukung rencana lembaga di masa depan. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan SDM tersebut? Yang pertama adalah dengan cara mengidentifikasi risiko dalam proyek di awal, berkomunikasi tentang risiko, pertimbangkan peluang serta ancaman dengan baik-baik setelah menilai risiko, prioritaskan risiko, benar-benar memahami alasan dan dampak risiko, kembangkan tahapan terhadap risiko. Sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak, alat permainan itu ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua, daerah yang baru dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya perusahaan telah beroperasi di daerah Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3. Alat permainan, mainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkan dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Struktur fungsional. Contoh bentuk struktur organisasi fungsional yang pertama adalah direktur, manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran. Di sini direktur yaitu ketua dari organisasi perusahaan permainan anak, dan manajer keuangan adalah untuk mengatur keuangan dari organisasi perusahaan tersebut, dan manajer produksi adalah bagian para produksi untuk menghasilkan alat permainan tersebut, dan manajer pemasaran adalah untuk bagian pemasaran dari perusahaan tersebut. Soal 5. Berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian-bagian komponen dan posisi dalam suatu perusahaan. Maksud dari setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Struktur yang paling diinginkan adalah berbeda-beda, tergantung masing-masing organisasi, dan dalam suatu organisasi sekalian struktur itu akan berbeda dari waktu ke waktu. Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi mempertahankan kedatangan dan kepergian orang-orang dan untuk mengkoordinasi hubungannya dengan lingkungan. Misi dan tujuan menyeluruh suatu organisasi akan membantu menyusun rancangan bangunannya. Struktur mengikuti strategi. Strategi akan menentukan bagaimana jalur wewenang dan jalur komunikasi antara para manajer bawahan. Aliran kerja sangat diperoleh strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah.